Widi. Selamat siang Pak Masih. Selamat siang Bu Eli. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Bu Eli bagaimana kabarnya? Saya juga sehat. Nah, kita semua sehat sehingga bisa bertemu untuk proses coaching siang hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan saya Bu Eli sebagai pengamat, kemudian Bu Widi sebagai coach, Pak Mahin sebagai coaching. Nah, untuk proses coaching pada siang hari ini akan ada 3 kompetensi yang biasa ada di proses coaching. Yang pertama adalah gradasi penuh atau presence, bagaimana proses coaching ini keduanya bisa fokus pada pembicaraan, kemudian kedua mendengarkan yang aktif, mendengarkan dengan rasa dan sungguh-sungguh, kemudian kompetensi ketiga adalah pertanyaan semantik yang terfokus. Oke, kepada Bu Widi sebagai coach, saya ingin bertanya untuk proses coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan ketika kompetensi coaching? Ya, untuk proses coaching kali ini kompetensi yang saya kembangkan adalah tentang kehadiran penuh atau presensi. Kemudian dari kompetensi tersebut fokus yang akan diobservasi apa? Oh iya, pada kali ini saya akan fokus untuk memperhatikan jawaban-jawaban dari coaching. Selain itu juga saya akan memperhatikan ekspresi yang ditampakkan oleh coaching ketika menjawab pertanyaan dari saya. Ya, fokus dan kompetensinya, kemudian indikator ketercapaiannya apa ya? Tentu saja coaching nantinya akan bisa menemukan solusi dengan baik, dengan rasa aman ketika proses coaching berjalan, dan tentu saja akan merasa lega pada akhir coaching ini karena telah menemukan solusinya. Gitu Eli. Oke, terima kasih untuk kompetensi dan indikator ketercapaiannya. Semoga nanti bisa tercapai di akhir proses. Berikutnya, saya persilakan kepada Bu Widi dan Pak Mahir untuk memulai proses. Monggo. Kita mulai Bu Widi. Ya, siap Pak Mahin. Saya dulu ya. Ya. Selamat siang Bu Widi. Apakah Bu Widi mempunyai waktu luang? Selamat siang Pak Mahin. Kebetulan pada siang hari ini saya sedang agak santai nih, jadi saya bisa menemani Pak Mahin. Ya, sebelumnya mohon maaf Bu mengganggu waktunya Ibu Widi. Nggak apa-apa Pak, tapi ini Pak Mahin sedang kok rupa-rupanya sedang ada sesuatu apa ya, merasa kayaknya kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Ada apa ini Pak Mahin? Jadi begini Bu Widi, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu apa tidak sebetulnya? Ya, mudah-mudahan bisa ya Pak. Silakan Pak Mahin utarakan saja. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Sepertinya serius apa ya Pak? Masalahnya apa ya Pak? Bu Widi masih ingat apa tidak Bu? Kemarin pas Pak pengawas itu mensupervisi kelas saya. Iya, saya mendapat teguran Bu dari Pak pengawas. Tegur Pak? Iya Bu. Kira-kira kenapa ya Pak? Kok bisa ditegur? Kalau menurut saya sebenarnya sih masalahnya tidak serius Bu. Tapi kalau tidak serius kok ditegur ya Pak ya? Iya. Ada apa ini? Ini pengawas itu seperti mengkritik saya ketika dalam proses pembelajaran. Mungkin Pak pengawas itu mengkritik karena ada sesuatu ya Pak ya. Barangkali bisa dari proses pembelajaran yang Pak Mahin sajikan pada waktu supervisi, atau mungkin ada kesalahan lain Pak. Beliau itu sepertinya keberatan Bu, waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks seperti itu. Oh, jadi karena tidak menggunakan. Iya. Lalu tanggapan dari Pak Mahin sendiri bagaimana itu Pak? Jadi saya sejujurnya Bu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, kemudian dari buku-buku yang mengacu pada kurikulum, terus ada beberapa lah seperti itu. Terus kok kemudian beliau itu kayak merasa tersinggung gitu. Jadi masalahnya begitu ya Pak? Iya Bu.
tanya nih ya pada Pak Mani ya. Iya, Bu. Selama ini sebetulnya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mani itu seperti apa sih ya? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Terus kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video, menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ya, hanya seperti itu lah, Bu. Kalau di bayangan sebetulnya menarik ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi di kalangan siswa SD ya Pak ya. Betul. Kalau melihat video itu tentunya kan lebih menarik minat mereka. Tapi kenapa ya Pak Mani kok tidak menggunakan teks gitu Pak? Ya karena menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum yang ada, Bu. Jadi itulah alasan saya tidak menggunakan teks seperti itu, Bu. Hasilnya sudah bagus ya Pak ya. Terus ini untuk hasilnya sendiri bagaimana Pak? Kan kita tahu ya Pak, kalau di dalam satu kelas itu di kelas kita itu tentunya kan dengan beberapa karakter siswa yang berbeda, kemudian gaya belajar siswa yang berbeda juga. Ini dengan Pak Mani tidak menggunakan teks itu hasilnya seperti apa Pak? Jadi betul ya, Bu, karena murid kita kan banyak yang berbeda ya, Bu. Saya baru kepikiran mungkin selama ini ada beberapa siswa yang kurang maksimal, Bu. Jadi mungkin ya seperti itulah adanya, Bu. Nah, itulah Pak. Tapi ini ya pentingnya kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, yang diharapkan Pak Pengawas juga mungkin demikian Pak. Jadi selain menggunakan video, Pak Mani juga harus tetap menggunakan buku teks. Nah, harus seperti itu ya Pak ya. Nah, Saya pikir ada benarnya juga, Bu Widi. Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, berpikiran terus dengan masalah ini akibatnya banyak pekerjaan yang terbengkalai. yang membuat Pak Mani ini tidak merasa nyaman apa ini Pak? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah, Bu. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi Pak Pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah ya Pak. Iya. Nah ini kalau bisa saya simpulkan dari permasalahannya Pak Mani ya. Jadi ketika supervisi Pak Mani ditegur akhirnya tidak nyaman ya Pak ya. Kemudian Pak Pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira saya dipanggil apa tidak ya, Bu, sama Pak Kepala Sekolah? Iya, menurut saya bisa saja ya Pak ya. Yang penting kan nanti ini Pak, kita siap lah ya, siap untuk misalkan nanti suatu waktu dipanggil. Yang penting kita sudah refleksi dulu Pak. Misalkan nanti ada masukan atau kritikan dari kepala sekolah yang akan disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan itu Masih tidak ya Pak ya. Iya. Ya begini ya Pak. Tadi Pak Mani kan sudah menyampaikan masalahnya. Nah kemudian ini rencana selanjutnya untuk permasalahan ini apa Pak dari Pak Mani sendiri? Ya, Bu. Jadi saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal yang bermasalah ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi seperti itu. Terus itu Pak, mungkin ada solusi lain Pak? Saya mencoba akan menemui pengawas, Bu, dan saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu. Terus ini selanjutnya untuk proses belajar kedepannya setelah Pak Mani itu mendapat masukan dari Pak Pengawas. Gimana? Setelah kejadian ini, Bu, saya akan memakai buku teks lagi untuk sumber belajar. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Jadi selain kemarin yang menggunakan video pembelajaran, kemudian ditambah dengan buku teks ya Pak ya, mungkin akan lebih lengkap lagi ya Pak ya. Setuju, Bu. Iya. Menurut saya langkah yang diambil oleh Pak Mani itu
jujur ya Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Khawatir takut salah gitu. Ya, saya juga ikut senang ya Pak ya, jadi kami sudah merasakan mudah ya Pak ya. Terus selanjutnya ini Pak, komitmennya dari rencana tadi, selanjutnya Pak Mahin ini akan melakukan rencana, kami jalankan rencana itu kedepannya bagaimana ini Pak? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Bagus itu Pak. Untuk melaksanakan proses belajar yang mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, ini kan tentunya memerlukan dukungan ya Pak ya. Mungkin Pak Mahin akan meminta dukungan dari siapa saja ini yang terlibat. Ya, itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun Bu, kan ada komunitas GPA seperti itu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Sekali ya Pak ya. Semoga ide Pak Mahin ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan selanjutnya apabila terjadi permasalahan yang serupa, jadi Pak Mahin itu bisa berbagi pengalaman ya Pak ya kepada rekan-rekan yang lain. Itu Pak Mahin yang mungkin bisa saya bantu ya Pak ya untuk permasalahan ini semoga kedepannya tidak akan terjadi kembali ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu Didi untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan pelajaran yang baik ya Bu untuk siswa kita ya. Amin, amin ya Pak, sama-sama ya Pak Mahin. Terima kasih banyak Bu, semoga kita sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih kembali Pak Mahin. Terima kasih. Demikian proses coaching dari saya dan Pak Mahin. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan lagi kepada Eli selaku pengamat. Iya, terima kasih Pak Mahin dan Bu Widi. Proses coachingnya jempol ya, keren ya. Yang saya amati proses coaching berjalan lancar. Kemudian saya akan coba bertanya kepada Bu Widi selaku coach, itu berdasarkan indikator ketercapaian yang tadi itu sudah disampaikan. Indikator ketercapaian yang akan dikembangkan itu coach bisa menemukan solusi ya, merasa nyaman selama proses coaching, lalu di akhir proses coach merasa lega. Nah, apa yang tadi sudah bisa dilakukan Uji untuk mencapai indikator tersebut? Iya, tadi selama coaching saya betul-betul memperhatikan jawaban yang disampaikan dari Pak Mahin. Selain itu juga saya memperhatikan ekspresi dari Pak Mahin ketika menyampaikan jawaban itu. Terkadang sekilas Pak Mahin menampakkan rasa kekhawatiran, kemudian namun di akhirnya Pak Mahin ini menampakkan ekspresi yang lega, bahagia karena sudah dapat menyelesaikan solusinya. Nah, ini terus terang saja membuat saya jadi berempati Bu Eli, seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Widi ya. Tadi juga saya sempat menangkap itu ya. Jadi ekspresinya berdasarkan yang saya amati tadi, ekspresinya Pak Mahin itu awal dan akhir berbeda ya. Tadi awal kayaknya takut gitu ya, karena habis itu dari pengawas khawatir, iya bingung sudah kelihatannya ya. Lalu setelah bicara dengan Bu Widi, lalu ekspresinya berubah, kayaknya lebih lega gitu karena sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, ada catatan yang tadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya catat. Proses coaching kali ini sudah berjalan baik, alami, lancar, mengalir, gitu ya. Dan yang paling penting adalah sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi awal tadi sudah ada tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalah, kemudian sudah berhasil menggali apa permasalahan mendasarnya, kenapa ditegur oleh pengawas, kemudian sudah menyampaikan masih resah, ternyata ada ketakutan yang lain, bahwa pengawas bilang sama kepala sekolah seperti itu ya. Itu sudah berhasil digali oleh Bu Widi. Kemudian Bu Widi juga berhasil menanyakan rencana aksi yang
konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu sudah saya akan meminta maaf misalnya dengan pengawas gitu, nanti bisa dikatakan ya itu solusi konkretnya. Kemudian di poin tanggung jawab juga tadi sudah disampaikan, untuk berikutnya akan memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan buku teks maksimal 10 supaya lebih baik lagi ini Pak, itu yang tadi saya catat. Kemudian saya juga menangkap ekspresi perubahan yang tadi yang dari awal dan akhir. Itu saat coach menyampaikan keresahan atau ketakutan, coach bisa memancing solusi konkret untuk mengatasinya. Itu yang tadi sangat penting dan Bu Widi berhasil melakukan. Jadi kalau boleh saya sampaikan, proses coaching ini dari skala 1 sampai 5 ada nilai 5 untuk proses coaching hari ini ya. Iya, keren sekali. Kemudian saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi lain apa ya Bu yang ingin dikembangkan oleh Bu Widi sebagai coach di proses coaching yang berikutnya? Iya Bu Erika, ini saya ke depan untuk coaching berikutnya ingin mengembangkan bagaimana cara mengenali pertanyaan yang berbobot Bu Erika. Dan pertanyaan berbobot, coach bisa menemukan solusi potensi yang tersembunyi ya Bu ya. Iya, bagus sekali. Nah, saya juga menemukan ada kemitraan yang setara dari proses kali ini. Ada proses kreatif yang digali oleh coach kepada coaching, kemudian coach juga berhasil memaksimalkan potensi. Bagus sekali, dan saya juga sangat terinspirasi dari proses coaching siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Widi dan Pak Mahin untuk proses coaching yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di proses coaching berikutnya. Selamat siang Bu Widi, Pak Mahin.